betul arti dan artinya? Kenapa harus arti-artinya? Jujur saya nggak kenal Kang Arfi. Saya nggak tahu Kang Arfi. Beliau ini adalah, jadi bagaimana bicaranya kita harus menang. Tidak akan salah. Himbauan atau bagaimana? Bukan himbauan, tapi wajib. Jadi nama orang Bandung teh jalur minum oge. Jadi Bapak unggul. Bapak unggul. Jadi Layak jadi pemimpin Kota Bandung. Insya Allah pilihan kami nggak salah. yang diberikan amanah oleh warga Kota Bandung, salah satu otak daripada Pak Ridwan Kamil. Dan kalau pilpres saya 100%. Ketika Ridwan Kamil mencalonkan wali kota Bandung dan tidak ada satupun orang yang mengenal Ridwan Kamil. Pada waktu itu, Iya, saya dukung. Dan organisasi yang pertama kali mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil yaitu DBIS. dulu kami selalu punya sikap. Bisa hubungan. Ya. Yang lainnya didukung beberapa partai besar, tapi kita tidak ditahan. Komunitas Batu Korps ini menjadi bagian daripada sejarah perjalanan seorang Bapak Ridwan Kamil dari mulai wali kota hingga gubernur. Jadi Ya, menurut saya ya seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Batu Korps Bandung Selatan TV. Kebetulan hari ini kita dari media Indonesia TV akan berkunjung ke sekretariat Batu Korps. Dan kebetulan kita nggak nyangka datang ke sini sedang ada kegiatan ternyata ya. Nah kebetulan saya bertemu langsung nih, diterima langsung untuk ngobrol-ngobrol, jarang-jarang banget nih ngobrol dengan ketua umum kita Bapak Haji Bagus Surudin. Bertemu juga kita di sini dengan Pak Sekjen Akiki dan di sini juga Pak Sekjen Hastri. Ada hal-hal yang ingin kita tanyakan kebetulan karena jarang-jarang bisa ketemu dengan orang sesibuk kayak beliau karena beliau ini sibuk banget. Nah, teman-teman semua, ada hal yang menarik Pak Ketum di sela-sela kesibukan Pak Ketum, di sela-sela kesibukan Pak Ketum bersama Batu Korps sendiri. Dan dengan hal-hal yang lain, baik itu karena Pak Ketum juga sibuk juga di parpol dan tentunya bisnis, dan tentunya beliau juga punya hobi yang sangat keren yaitu berkendara. Buat teman-teman yang suka berkendara, ini Pak Ketum itu mau baginya kayak gimana Pak Ketum bisa dengan keluarga masih tetap bisa, bahkan di IG-nya kalau saya boleh mention IG-nya Mandian Toro 01 ya, IG-nya nanti akan ditulis di sini. Beliau sampai telepon gitu kan ya, tampil singkong gitu kan, bersegera dengan anak gitu kan. Itu bisa sampai segitunya orang yang sibuk kayak Pak Ketum, itu bagaimana Pak Ketum? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berkunjung di sekretariat pusat BBC. Jadi memang menjelang pilkada ini kita memang pasti sibuk. Jadi yang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan ataupun bukan saya juga kemarin sebagai ketua komite. Oh iya betul, di salah satu sekolah ya, ketua komite beliau sangat aktif sekali. Luar biasa ya, luar biasa lah. Memang pas simpul baru di tahun 2024 itu PPDB kan? PPDB ya betul, sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Nah, jadi ini adalah komunitas Batu Korps di mana pendahulunya Bapak almarhum Iman Herwanto. Setiap ada pesta demokrasi pasti mengambil sikap siapa yang akan kita dukung. Tentunya itu juga berdasarkan penilaian-penilaian dan kita putuskan di dalam rapat ngurus. Ketika kita bahas sepakat, baru kita membuat statement bahwa kita mendukung
Contoh lah, Wali Kota Bandung. Ini Kang Arfi Rafniadi ini, saya kenal beliau 12 tahun yang lalu. Jadi sebelum Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, kebetulan beliau juga sebagai ketua tim sukses. Jadi ada hubungan chemistry Ya. secara emosional Betul. apa betul Betul. dengan Kang Arfi ini ya? Betul. Jadi selain saya kenal, tentunya kita juga karena kenal, akhirnya kita tahu siapa ya. Yang saya lihat beliau luar biasa. Beliau itu S1-nya di ITB, S2-nya juga di ITB. Beliau sangat mencintai keluarganya. Dan beliau ini adalah salah satu otak daripada Pak Ridwan Kamil di saat wali kota maupun di gubernur, beliau sebagai gubernur. Nah, mungkin selama beliau Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota, beliau ini adalah sebagai ketua tim kebijakan publik. Ya, tentunya banyak berhubungan dengan masyarakat, banyak merancang hal-hal untuk kemajuan masyarakat Kota Bandung. Dan alhamdulillah boleh katakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini ketika menjabat sebagai wali kota berhasil. Nah, tahun berikutnya tentunya biasa bertahap ya. Ketika berhasil memimpin Kota Bandung, beliau ikut di konstelasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Nah, kebetulan komunitas Indonesia ini semenjak almarhum ada memang mendukung beliau. Nah, gubernur pun akhirnya kita usulkan untuk mendukung beliau. Alhamdulillah beliau menang sebagai diberi amanah oleh masyarakat Jawa Barat untuk memimpin Jawa Barat. Dan saya juga salah satu yang memang ikut besukan pada saat itu. Hampir 1,5 tahun besukan. Nah, setelah beliau menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, alhamdulillah ya, karena saya profesinya sebagai kontraktor, ketika mengusung seorang dan sudah ditumbuh pimpinan, akhirnya saya kembali ke profesi semula. Nah, saya berkegiatan ya, sesatunya adalah memimpin sebuah komunitas atau organisasi yang tentunya sangat legend ya. Yang sangat legend, saya berpegang teguh terhadap para senior-senior yang telah mendahului kita. Saya ini mengganti dari almarhum Pak Imam Hermanto. Jadi almarhum berpesan agar tetap menjaga nama baik BLC, komunitas BLC, dan dekat dengan masyarakat. Hari itu kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial ya. Maksudnya ini. Nah ini pagi ini, Irfan Bahgi ini kebetulan putra dari almarhum Pak Imam Hermanto. Dan sekarang menjabat sebagai Sekjen BLC, dan ini adalah Asep Mulyadi yang menjabat sebagai wakil sekjen. Ya. Berarti ini kebetulan nih untuk sobat-sobat wargi dan sebar saya TV. Ini jarang-jarang nih eksklusif berarti ya saya ya. Alhamdulillah ya, saya dapat rezeki yang bagus nih. Jarang-jarang bisa duduk bersama dengan inohom-inohomnya BBC gitu. Langsung ada Pangditi Anggota ini, beliau adalah putra dari almarhum Pak Imam Hermanto, ketua umum sebelumnya, dan ada Kang Asri sendiri, Kang Asep Riyadi ini, beliau juga bukan orang sembarangan di Indonesia. Alhamdulillah berarti ya. Nah, karena Pak Ketum tadi langsung ke arah situ, nih sebetulnya saya mungkin dulu nih arah situ nih, mungkin dulu karena ada yang sedikit penasaran nih Pak Ketum. Penasarannya begini, konon kita mendengar di bawah bahwa kita pun pernah menyaksikan dari acara-acara politikan, dunia politik di masa lalu, para pejabat-pejabat yang memegang menjadi nomor satu di wilayah
Kota Bandung dan Jawa Barat. Ternyata Pak Ketum Pak Bagus ini selalu dengan BBC-nya selalu mensupport, bahkan pemimpin nomor satu di Indonesia pun ikut mensupport pada waktu itu. Nah, apa ini karena ada hal yang boleh dibilang untuk memposisikan diri bagi komunitas, yang dimana komunitas ini khususnya untuk wilayah Kota Bandung nih, karena BBC ini berada di wilayah Kota Bandung markasnya. Apa karena yang tadi disampaikan ada hubungan emosional histori sebelumnya bersahabat dengan Kang Ardi, ada perjalanan dengan Kang Ardi, atau bagaimana menurut Pak Ketum? Baik, terima kasih. Tentunya bahwa kita mendukung seseorang karena kita melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa orang itu? Waktu itu yang sekarang atau yang kapan? Yang sekarang. Yang sekarang itu Akhir Yali yang berpasangan dengan Ibu Yana Almasum. Nah, semua ada di beliau. Semua ada di Ada di beliau. Ada di beliau, jadi saya tidak ragu lagi. Bukan karena masalah kedekatan, tapi memang pantas dan layak beliau untuk membeli Kota Bandung. Ini menurut Pak Ketum. Ya, Tapi kan belum nih. Oh, Pas oke. Sekjen dan Ya. Mas Sekjen. Siapa tahu berbeda. Berbeda. ini udah kesepakatan bersama. Kalau berbeda gimana saudara? Nah, ini kan Enggak akan. enggak dalam sebuah organisasi. Nanti bedanya ya Pak Berbeda. bagian kita. Dalam berorganisasi itu, dalam berpendapat berbeda itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Biasa. Tapi ntar keputusan harus sepakati bersama. Oke. Jadi kalau nggak kurang setuju, agak timbel aja gitu. Kode ya itu kan yang Tapi enggak lah. Kita di sini betul-betul memegang mufakat ya. Musyawarah dan mufakat. berarti musyawarah dan mufakat bagi organisasi memang buah batu mendukung Kang Arfi, tapi di sisi lain Pak Ketum sendiri ya pilihan itu sesuai dengan undang-undang dalam artian silakan. Itu mungkin ya. Ya tidak, kalau sudah diputuskan oleh keputusan pimpinan pusat bahwa calon wali kota Bandung tahun 2024, 2029, tahun 2030 Kang Arfi. Arfi ya. Berarti ini bisa jadi sebuah pesan juga dong buat buah batu korps. Buah batu korps ini kan banyak grup-grupnya nih Pak. Ya. Dengan dalam artian ketika Pak Ketum menyampaikan di sini kan posisinya Pak Ketum bukan secara pribadi, tapi atas nama organisasi sebagai ketua umum ketika menyampaikan hal seperti itu bahwa ada istilah kalau di organisasi itu satu komando, gitu kan ya dalam artian. Berarti ini buat grup-grup yang lain yang nanti akan melihat ini bagian daripada himbauan atau bagaimana? Bukan himbauan, tapi wajib Tapi wajib untuk mengikuti instruksi dari pimpinan pusat. dari pimpinan pusat. Ya. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa Kang Ardi dengan Liana. Bu Yena itu pakai komplit, Ya, pakai lengkap, pakai ya. Oke, nggak dulu. Yang menarik adalah selama wali kota yang ada di Kota Bandung belum pernah wakilnya perempuan. Wah, ya betul. Belum pernah. Semua. Nah, jadi lengkap. Jadi ada nama orang Bandung teh gaduh minum oge. Jadi Bapak Humpul. Udah gua mau pun. Jadi ya nate indung saya. Oh. Sekarang Pak Ketum tahan dulu, nanti ada pertanyaan lagi kita tanya ke yang sebelah Pak Ketum sebagai wakilnya nih. Nah, balik lagi yang tadi nih, Pak Sekjen, Pak Kiki. Dalam artinya tadi sudah disampaikan Pak Ketum bahwa dari atas nama organisasi seperti itu, bukan himbauan dari disampaikannya. Nah, tapi kita ada undang-undang loh Pak Ketum. Ya. Ada undang-undang loh di dalam pemilu itu. Ya. Bebas. Jundil itu kan ya, jujur dan adil. Betul. Nanti orang siapa yang tahu udah masuk ke bilik Pak Ketum. Tidak, kalau berorganisasi harus tak tulis. Nah, kita tanya dulu, udah pandangan dari kaki ini. Kita lihat dari kaki ini. Kita lihat. Silakan kaki gimana menurut pandangan kaki? Baik. Pertama, saya mau meluruskan bahwa BBC itu tidak menempatkan dalam pesta demokrasi menempatkan posisi sebagai komunitas.
Tapi BBC itu sebagai kumpulan warga negara yang wajib mengikuti daripada pesta demokrasi. Betul. Jadi kami ini sebenarnya partisipasi adalah kewajiban sebagai warga negara. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh ketua, memang adalah keputusan menurut undang-undang bebas. Tapi maaf, kami juga berdiskusi. Dalam organisasi kita tidak mewajibkan, tapi mengharuskan. Tidak mewajibkan tapi mengharuskan teman-teman. Tinggal dipikirkan. Oke, karena ini, bila mana kawan-kawan semua mempercayakan kami pengurus membuat satu keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, maka teman-teman yang lain juga wajib dan harus percaya bahwa kami mengambil keputusan yang baik dan benar. Terlepas nanti hasilnya bagaimana, kan kami berunding dulu nih, baik ketua dengan pengurus yang lain dan lain sebagainya. Kami berpikir bahwa si A yang cocok, si B yang cocok, si C yang cocok. Kalaupun yang kami dukung kalah, kami tetap sebagai warga negara kami mendukung semua calon yang menang. Siapapun pemenangnya. Tapi dalam kontes, ya kita namanya kontes. Jadi bagaimana caranya kita harus menang. Harus menang. Harus menang. Itu kata kuncinya untuk para anggota BBC harus menang dari kami. Ya kalau kalah kita mau ngapain? Tapi kalau menang, saya pikir juga semua orang juga melihat bagaimana kontribusi, bagaimana realnya, dan kenapa saya juga percaya dengan pilihan ketua umum. Kalau Pilwakot, beliau itu punya track record 100% win rate. Pilwakot, gubernur juga 100%. Kalau Pilpres saya 100%. Oke. Kalau Pilwakot saya percaya lah, tunduk dan patuh saya ambil. 100% win rate-nya, nggak pernah salah. Gubernur pun sama. Cuma kalau Pilpres kita Kunciannya ada di pagi. Oke. Nah sekarang dari Kang Asri ini pendapatnya dari beliau. Nah ini Kang Asri sebagai wasekjen juga di organisasi Bogor to Fox ini sebagai bidang keanggotaan. Beliau juga kita dengarkan bagaimana mengenai hal yang tadi disampaikan ini seperti itu. Kalau saya dari sebagai media bebas terbang saya pikir mencoba untuk berimbang di Pak Ketua. Dalam artian nanti yang nonton itu berimbang gitu lah dalam artian. Tapi masuk ke BBC kan? Bagian sebelumnya. Oh, Pasti harus duduk dengan pimpinan bersama. Nggak wajib tapi harus. tapi dari harus gitu. Wajib. ya baik, terima kasih BBC Bahasa TV luar biasa. Ketua Umum, Sekjen, hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan apa yang tadi diobrolkan. Memang kalau bicara mengenai konstelasi politik, Bogor to Fox memang bukan organisasi partai politik. Tetapi kita ketahui bahwa ada 3 elemen yang menjadi dasar NGO itu. Yang pertama adalah LSM, Ormas, kemudian komunitas. Nah, kita semua adalah bagian dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi. Sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita wajib berperan serta di dalam konstelasi politik sekalipun. Nah, terkait dengan BBC, bahwa Bogor ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, saya menegaskan saja bahwa dari dulu kami selalu punya sikap. Jadi sabubukna, ya kalau orang tidak bilang sabubukna, kalau sudah memilih ya harus memilih. Dan itu juga tidak serta-merta. Memang ujung-ujung. Jadi kami, walaupun kami bukan organisasi massa yang memang struktur dengan sangat baik, tetapi kami juga melakukan komunikasi di dalam internal. Jadi pengusungan Kang Arfi ini tentu saja melalui beberapa proses. Jadi ketum bersama dengan pengurus melalui beberapa bidang melakukan komunikasi bagaimana caranya memilih pimpinan, khususnya keberadaan kita yang domisilinya di Kota Bandung. Yang kedua, bahwa Kang Bagus ini selaku Ketua Umum memang mempunyai satu kelebihan, artinya mempunyai insting yang memang luar biasa.
ketika Sudah terbukti di sebelum-sebelumnya ya. jadi track record beliau sebagai seorang inisiator sudah terbukti. Jangankan untuk memilih gubernur, bahkan untuk memilih kepala desa pun beliau menjadi bagian dari salah satu inti, bukan dukun barangkali ya, tapi apa ya? Tapi dukun politik lah. Instingnya yang kuat. Yang kuat, sehingga kami meyakini kawan-kawan di bawah ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, tentu saja berdasarkan mufakat dan musyawarah. Akhirnya bagi teman-teman yang ada di afiliasi Bawah Batu Pop, tentu saja karena kita pada beberapa bulan yang lalu juga sudah mendeklar keputusan ini bahwa kita akan melakukan dukungan terhadap saudara Arfi Rapniadi. Walaupun pada saat itu beliau belum mendapat dukungan dari partainya sendiri. Itu yang disebut dengan oleh saya insting Ketua Bagus ini luar biasa gitu. Belum saja ketua Atau di mana sekarang lagi populer ya sebelumnya gonjang ganjing calon nasi A dan si B Ya. diusung, tiba-tiba karena ada kasus di DPR berubah. Itu kan berarti instingnya udah kuat. ya Tapi kalau Pak Bagus kuatnya tidak ada berubah. ya kira-kira begitu. Jadi beliau ini mempunyai ketajaman berpikir dan mempunyai visioner yang jelas, sehingga bagi kami di bawah tentu saja sangat mendukung apa yang menjadi keputusan beliau. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman di afiliasi Bawah Batu Pop yang ada di semua grup atau di grup-grup yang lain, tentu saja yang khususnya berdomisili di Kota Bandung berkewajiban ya untuk mendukung apa yang menjadi keputusan Bawah Batu Pop. Itu kira-kira akan Bansel TV. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi begini, Kang Mas, di dalam artian belum selesai. Ya. Barusan kan menyampaikan untuk yang terafiliasi dengan Bawah Batu Pop khususnya yang tinggal di Kota Bandung, gitu kan? Tapi yang kita ketahui begini, karena Kota Bandung ini oke dari ibu kota Ya. untuk Jawa Barat sudah heterogen, bahkan keluarga yang di BBC Bansel Bandung Selatan itu punya keluarga di Kota Bandung. Ya. Kesibukannya di Kota Bandung, Ya. kos di Kota Bandung, punya KTP di Kota Bandung, ada yang seperti itu. Dalam artian di sini apa yang menjadi nanti ini satu persatu nih. Nah, betul Bang Arfi, Ya. menurut Kang Asri, nah betul Bang Arfi. Ya. Supaya begini, tidak hanya bukan wajib tapi harus, tapi di luar daripada organisasi anggota organisasi Bawah Batu Pop, mereka bisa kenapa BBSP nggak dukung Kang Arfi teh? Nah, ini Bapak-bapak bisa sampaikan, betul Kang Arfi dan Ibu ya. Menurut Kang Asri, nanti satu-satu begini. Izin gitu. Ya. Yang pertama, sebagai pemimpin daerah tentu saja harus punya kapasitas. Tanpa menafikan para kontestan yang lain. Artinya semua juga warga Kota Bandung yang mempunyai kapasitas. Mereka juga mempunyai sesuatu kelebihan, oleh karena mereka itu juga didukung oleh partai politiknya dan oleh para pendukungnya. Artinya mereka adalah putra dan putri terbaik di Kota Bandung. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, kenapa harus Arfi Rapniadi? Yang pertama, Bandung perlu perubahan. Ya, kita ketahui Bandung memang kota kosmopolitan yang sekarang memerlukan sentuhan-sentuhan orang muda yang memang punya visioner ke depan. Kang Arfi adalah seorang milenial muda. Beliau seorang yang punya visi. Kemudian kemarin saya juga mendengarkan iklannya. Ada satu tagline yang luar biasa bagi saya, terutama bagaimana sikap seorang pemimpin itu ditujukan. Ada kata harusnya keluarga. Itu salah satunya yang menjadi direktor. Jadi membangun Kota Bandung dengan rasa cinta dan kasih sayang. Itu yang menjadi bagi saya cukup mempesona. Kedua, Kang Arfi punya rekam jejak yang baik karena beliau salah satu tim akselerasi pembangunan Jawa Barat pada saat Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur ya. Beliau tentu saja sangat memahami tata letak dan bagaimana instrumennya yang di Kota Bandung. Artinya dia sudah mempunyai pengalaman di Bandung itu di rumah hati. Termasuk permasalahannya pun sudah sangat sangat. Ya,
Yang kedua, kebetulan dengan sangat kebetulan tadi yang disampaikan oleh ketua umum, itu dipasangkan dengan surat ibu. Nah, keduanya ini mempunyai track record yang biasa. Bu Yena mempunyai track record sebagai kepala atau asosiasi apotek di Jawa Barat, di Kota Bandung. Artinya beliau mempunyai kesungguhan dan interest terhadap dunia kesehatan. Ini penting sekali bagi saya, terutama karena di Kota Bandung sebagai kota yang memang heterogen dan disebutkan perlu sentuhan-sentuhan seorang ibu. Jadi selain sosok Kang Arfi yang tadi mempunyai rasa cinta, kemudian intelektual, kemudian dia juga seorang visioner, saya yakin kami menjatuhkan pilihan kepada saudara Arfi Robiani ini tidak salah. Itu kira-kira. Oke, tantangannya nih buat Pak Ketum dan Pak Sekjen nggak boleh sama. Ya nggak boleh sama nih. Menurut Berarti gue dulu dah. Sama repot. boleh Pak Sekjen dulu. Nggak boleh sama. Nah, betul nggak ngerti kasusnya. Salah ya. Jangan sama itu udah disampaikan oleh Pak Asri. Kalau saya sih simpel-simpel aja. Jujur saya nggak kenal Kang Arfi. Saya nggak tahu Kang Arfi. Tapi saya pernah ketemu sama Kang Arfi. Yang lain pun saya nggak kenal dan nggak tahu. Tapi saya nggak pernah ketemu Kang Arfi. Dan cuma Kang Arfi yang datang ke BBC di acara BBC. Yang lain nggak datang. Jadi simpel aja. Saya dukung Kang Arfi karena beliau datang ke BBC. Ya sih. Ada lagi? Itu aja cukup. Itu aja cukup singkat, padat, jelas. Karena Kang Arfi yang datang ke BBC itu menurut Kang Giti sebagai sekjen dari BBC. Sekarang dari Pak Ketum, nggak boleh sama loh Pak Ketum. Iya. Pak Ketum boleh menjawab dari segi aspek emosional atau apa boleh. Yang pasti ini untuk ditularkan kepada masyarakat. Tapi itu Kang Arfi dan kata-kata Pak Ketum sendiri yang notabene kita melihat di media sosial selalu mendampingi beliau sampai deklarasi, bahkan sampai ketika mendaftar dan segala macam. Kita tidak gimana Pak Ketum? Baik, terima kasih. Kita ini mempunyai seorang ketua umum yang sangat luar biasa. Tentunya isinya. Jadi saya hampir 14 tahun belajar dengan Kang Arfi. Ini sih Pak Imam. Iya. Nah, beliau itu kalau sudah seorang tidak akan salah. Itu memang tidak ada pelajarannya. Nah, dari situ saya banyak belajar. Nah, makanya ketika kita memilih untuk seorang bisa pilkada, konsen satu selain kita mengenal, beliau harus mengenal, ya, mengenal, track recordnya bagus. Walaupun misalkan saya seperti sekarang ini ada 4 calon wali kota. Betul. Ya, saya kenal semua. Kenal semua. Mengenal hubungannya baik. Semua yang menjadi hubungan. Tapi saya harus memutuskan salah satu. Karena kalau pilih semua mah jadinya terserah. Iya. Nah, belajar di situ ketika Ridwan Kamil mencalonkan wali kota Bandung dan tidak ada satupun orang yang mengenal Ridwan Kamil. Pada waktu itu. Iya. Atas perintah almarhum dukung. Balik lagi ke industri ini. Iya. Saya dukung. Dan organisasi yang pertama kali mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil yaitu BBC. Kita undang Ridwan Kamil ya, itu ya. Oh, berarti ini Pak Ridwan Kamil akan menonton ini kita akan cek bahwa Pak Ridwan Kamil orang Bandung, bagian daripada perjalanan beliau dengan BBC. Ya. Fokus di kota ini. Oke. Nah, terus ke Pilgub. Pilgub pun sama. Pilgub pun sama. Ya. Kita punya bahwa Ridwan Kamil Jawa Barat kalau dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil lebih baik. Dan ternyata itu feeling kan. Setelah kita memutuskan Pak Ridwan Kamil, ya tentunya kita bersinergi dengan teman-teman yang ada di kota kabupaten.
Barangan Jawa Barat. Jadi di samping itu juga kita yang deklarasi pertama kali, ya, mendeklarasikan DBC mendukung penuh Pengumpulan dana ya. tapi bangkangnya Pengumpulan data juga Pak Ketum. di KTP Bupati. Maaf potong Pak Ketum. Ya. Berarti ini bisa disimpulkan yang disampaikan Pak Ketum ini bahwa Batu Korps, komunitas Batu Korps ini menjadi bagian daripada sejarah perjalanan seorang Bapak Ridwan Kamil dari mulai wali kota hingga gubernur. Jadi ya, Menurut saya ya seperti itu. Menurut saya ya, seperti itu. Nah, percaya nggak? Sampai pemilihan kepala desa. Desa, enggak, desa. Nah, jadi kebetulan salah satu desa. desa ada anggota DBC yang ikut pemilihan kepala desa Menjadi calon kepala desa. melawan yang sudah 3 periode Hmm. dan modalnya kuat. Nah, akhirnya dia sowan semua bersama teman-teman dari Wiskan. Sowan, saya dorong. Tapi ketua itu mau modalnya kuat, Lawannya modal desa. sangat kuat dan sudah menang. Incumbent Mas. Iya, incumbent. 3 periode loh. 3 Tapi saya, yaitu belajar dari almarhum. Bismillah. Bisa juga insting main. Saya induksi langsung tolong dukung. Pokoknya saya tidak mau tahu datang sini bawa berita bahwa beliau terpilih menjadi kepala desa. Alhamdulillah. Berarti lebih kepada betul yang tadi disampaikan oleh Kang Asri juga bahwa diiakan juga oleh Pak Sekjen sendiri untuk urusan dari wali kota, gubernur, instingnya kuat sampai Pak Sekjen aja, oke ya, agak topi, gitu kan. Tapi kalau untuk nomor 1 di Indonesia, saya. Yang tadi begitu, dalam artian, ini berarti harus diketahui nih oleh Wasekjen Kang Asri bahwa ternyata Ketum Bagus ini berarti beliau mendapatkan ilmu atau jampe di almarhum, Tidak ada sekolahnya itu. tidak ada sekolahnya. Kalau sang hakikinya sebagai putranya mungkin ya udahlah jampenya untuk RI satu aja kalau mah. Begitu kali ya. Oke, kita sedikit meloncat ke mengenai prosesi nanti untuk karena kan sudah dilakukan sudah dikukuhkan dari dua partai untuk Kang Ardi sendiri yaitu dari Golkar dan PSI. Kita lanjut ke arah nanti masa kampanye hingga sampai pencoblosan. Kira-kira di luar daripada ranah komunitas sendiri dalam menyampaikan sebagai penyampai corong dari visi misi Kang Ardi sendiri untuk disampaikan ke masyarakat, ada kiat-kiat tersendiri nggak? Atau merasa udah cukup kita udah kasih menang? Atau ada hal-hal yang akan dilakukan gitu maksudnya setelah nanti mungkin sekarang dari Pak Ketum dan boleh nanti yang nama. Baik, terima kasih. Harus ada langkah-langkah yang memang kita lakukan. Karena kita sudah membentuk seorang, satu harus komit, dan kedua kita harus membuat strategi. Yang dimana strategi itu untuk pemenangan beliau. Makanya semenjak dari hari 1 kita rapat partai. Sekarang hari 2 rapat dengan kepengurusan di pimpinan pusat BBC. Nanti hari Senin dengan relawan. Nanti hari Selasa dengan para ketua umum. Ya, jadi kalau sudah pimpinan pusat mengatakan bahwa harus mendukung pasangan Harfi dan Yena, harus tunduk. Karena apa? Saya dipilih secara akademis. Yang tadi disampaikan Pak Sekjen tidak wajib tapi harus. Karena saya dipilih secara akademis. Kalau misalnya saya sudah dipilih secara akademis, mereka harus tunduk terhadap perintah saya, bukan perintah saya. Tentunya hasil keputusan di pimpinan pusat. Nah, kalau yang tidak begitu itu pengkhianat. Biarlah ya. Oke, ini untuk yang terakhir. Satu kata. Ya. Satu kata dari bapak-bapak semua untuk Kota Bandung dan Kang Ardi. Khususnya untuk Kang Ardi, itu sampaikan kepada
tentunya para pemilih akan menonton sebagai penutup satu kata mengenai Kang Arbi dari hasil pemilu sana. Satu kata Layak jadi pemimpin Kota Bandung. Kang Arbi layak jadi pemimpin Kota Bandung. Apa tuh? Presiden Kota. Satu kata kan? Boleh satu kalimat. Ya, satu kata. Kata ya, aja. Satu kalimat untuk kalimat satu kalimat. Ya, kalau satu kalimat, saya berharap kawan-kawan bisa percaya dengan kami bahwa insya Allah pilihan kami nggak salah. Oke. Sedikit ada jelas beliau praktek banget. Ini sebagai closing statement. Ya, tentunya kalau saat itu Kang Arbi harus jadi juara. Ya, harus jadi pemimpin. Jadi artinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, semoga dalam pilwakot ini Pak Arbi berpasangan dengan Bu Yena yang diberikan amanah oleh warga Kota Bandung. Oke, itu dia sebagai closing statement dari Pak Ketum Kabupaten Kors. Ya, lagi bagus nanti Antoro dengan Pak Sekjen, Kak Yopan Partu dan Pak Sekjen, Pak Asli Priadi. Kita udah menyaksikan udah cukup lama ya. Tadi ngobrol-ngobrol buat para penonton Bansea TV bahwa Kabupaten Kors mendukung untuk Kang Arbi dan Ibu Yena untuk menjadi wali kota. Alasannya kenapa? Nonton lagi dari awal, jangan sampai. Satu lagi, boleh? Satu lagi, boleh, Boleh. boleh. Kita ini Kang Arbi ini diusung oleh Partai Golkar, PSI, Hanura, dan PAN. Dan DDC. Ya. Yang lainnya didukung beberapa partai besar, tapi kita tidak ditahan karena juga kita sudah teruji seorang yang selalu menang. Oke, itu dia. Karena jiwa kita sudah teruji soal petarung yang sudah menang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.